kali ini dari dunia metaverse. Iya, betul sekali Anda. Jadi metaverse ini memang tampaknya terus dilirik ya, dan bahkan kali ini oleh industri perbankan. Beberapa bank ternyata sudah mulai masuk atau membuka cabang di metaverse. Perbankan yang mulai menyambut dunia maya baru adalah bank-bank asal negeri ginseng. Sebut saja KB Kookmin Bank, Industrial Bank of Korea, and Hanong Yup, hingga Hana Bank. Mereka mengungkapkan mulai masuk ke metaverse untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Ya, selain bank-bank Korea Selatan, masih ada sederet bank lain yang juga ikut masuk ke metaverse, seperti Bank of America, BNP Paribas, Bank of Kuwait, dan Macrobank di Swedia. Dengan merambahnya perbankan ke dunia metaverse, muncul dugaan ada banyak profesi yang diperankan manusia akan segera digantikan oleh teknologi. Ya Iva, kalau kita lihat secara global ini dunia metaverse sebenarnya baru jadi pembicaraan selama setahun terakhir. Tapi ternyata perkembangannya pesat. Awalnya kita kira ini mungkin seperti main VR saja ya dalam durasi yang lebih lama. Tapi sepertinya lebih dari itu ya. Iya betul, dan bahkan kalau digambarkan ya secara simpel ya oleh Mark Zuckerberg begitu, ini tampaknya bertukar dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan tapi kalau kita lihat juga tampaknya semakin serius dengan masuknya brand-brand besar dunia yang juga merambah ke metaverse seperti Alfie, Gucci, Balenciaga, dan tampaknya memang metaverse ini memiliki nilai yang lebih serius ya setelah digarap juga oleh para pemain-pemain industri besar tadi. Jadi tidak hanya seperti yang Anda katakan gitu ya, hanya seperti bermain VR saja, dan bahkan tadi perbankan juga sudah mulai masuk ke metaverse. Tapi saya sebenarnya masih agak bingung sih Iva, ini sebenarnya tujuan perbankan buka cabang di metaverse itu apa ya? Karena kan sudah ada bank digital juga begitu. Kalau di metaverse buka cabang seperti di dunia nyata, lalu fungsinya seperti apa nih? Ini mungkin yang mesti dipelajari lebih lanjut. Iya betul, tapi kalau menurut dugaan awal ya tampaknya ada kemungkinan mungkin ini digunakan untuk memberikan pengalaman ataupun juga experience begitu ya. Jadi para nasabahnya ini juga bisa seperti piknik di metaverse, kemudian juga bisa beli-beli barang di metaverse begitu. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak dijadikan sekalian transaksi jual beli begitu difasilitasi oleh perbankan? Tapi ini PR-nya tentu panjang begitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya kan demi cuan ya nak. Iya, tapi kalau perbankan juga ikutan mungkin tidak sih ini bisa jadi awal manusia akan hidup di 2 dunia seperti dulu orang yang butuh handphone hanya profesi tertentu saja, sekarang semuanya memerlukan handphone bahkan sudah menjadi kebutuhan primer. Kira-kira di masa mendatang mungkin tidak sih semua orang ini seperti wajib hidup dalam 2 dunia? Ya, ini tampaknya masih terlalu jauh begitu ya ke depan untuk hidup di dalam 2 dunia, tapi bukan berarti tidak mungkin ya atau menutup kemungkinan, karena artinya juga kita sekarang harus bisa lebih mencari tahu lagi kira-kira peluang apa yang bisa digarap di metaverse, mumpung saat ini juga masih tahap awal begitu ya penggarapannya, jadi mungkin masih bisa juga untuk kita mengejar untuk pengembangan dari dunia metaverse ini ke depannya. Kalau kamu Syarifah mau tidak punya suami di dunia metaverse dan di dunia nyata? Jadi ada 2 begitu. Ininya aja ya, apa namanya? Karikaturnya aja nggak apa-apa kali ya. Oh, saya pikir nafkahnya saja. Nafkahnya saja juga secara digital boleh. Oke, dan ini Indonesia nampaknya juga diminta untuk segera melek soal dunia metaverse. Ya, jadi baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir meminta Telkomsel mulai menggarap dunia maya tersebut. Menurut arahan Erick, Telkomsel diarahkan ke skema business to consumer, berbeda dengan induk usahanya yaitu Telkom yang difokuskan kepada skema business to business. Untuk memperoleh pertumbuhan, maka Telkomsel harus mengikuti perkembangan kebutuhan end users yang saat ini mayoritas adalah populasi muda dan punya kegemaran terhadap dunia game dan YouTube. Karena digitalisasi yang berkembang pesat membuat game dan YouTube menjadi ajang untuk menyalurkan bakat dan hobi, sekaligus meraup penghasilan. Ya, ini menarik ya Naya, kalau misalnya anak sekarang begitu kan, mungkin kalau ditanya nanti ketika besar ingin jadi apa, tidak sedikit ya yang menjawab ada yang ingin menjadi gamers ataupun juga menjadi YouTuber. Nah kalau dulu pernah kepikiran nggak sih Nah ada profesi-profesi semacam ini? Iya, ketika dulu kita kecil main game ini kan hanya untuk refreshing saja begitu ya, bikin video pribadi juga mungkin tujuannya untuk kenang-kenangan dokumentasi. Tidak pernah terpikir kalau zaman sekarang ternyata bisa menghasilkan cuan, bahkan jadi profesi. Betul, dan bahkan cuannya juga bermiliar-miliar begitu Iya, kalau kita betul. lihat konten-konten kreator masa kini begitu. Dan apalagi sekarang juga di tengah informasi yang bisa diakses nyaris tanpa batas, jadi tampaknya pemerintah juga
tidak mau ketinggalan kereta ya untuk menggarap dunia digital termasuk adalah dunia metaverse. Meskipun dunia maya yang satu ini juga masih banyak ya orang Indonesia yang tampaknya masih belum terlalu mengerti kira-kira seperti apa sih sebetulnya metaverse ini yang akan datang. Iya, kalau dibandingkan kita yang tinggal di ibu kota saja, ini masih sebagian yang juga belum tahu apa metaverse dan apa kegunaannya begitu. Apalagi yang sudah menggunakan metaverse mungkin semakin kecil juga jumlahnya di Jakarta Iya, ini. tapi dengan pemerintah yang mulai menaruh perhatian ke metaverse dan bahkan menggerakkan BUMN untuk turut serta menggarap proyek di metaverse ini. Jadi semoga saja ya ini juga menjadi jalan buat generasi muda Indonesia untuk bisa lagi melek digital, terutama terkait dengan metaverse. Seperti halnya dulu ya generasi kita pertama kali diajarin untuk melek internet dan juga sosial media. Iya, betul sekali ya. Kita harapkan ini mungkin lebih cepat supaya kita tidak tertinggal juga dari negara-negara tetangga. Ya, dan kita beralih ke informasi berikutnya. Jadi disebutkan bahwa Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura. Wow, ini menarik ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan Silang telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU di bidang energi. Arifin mengatakan MOU tersebut akan memayungi sejumlah area termasuk pengembangan energi baru terbarukan, interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Singapura sebelumnya telah merilis rencana untuk mengimpor lebih dari 4 gigawatt listrik dari luar negaranya atau sekitar 30% dari penggunaan domestiknya hingga 20 sampai 35. Dalam uji coba pertamanya, negara kota tersebut akan mengimpor 100 megawatt listrik dari Malaysia dan 100 megawatt listrik tenaga surya dari Pulau Bulan Indonesia. Ini menarik ya Syarifah, kalau kita mengingat di awal Januari kemarin ini kita sempat krisis listrik padahal, tapi justru ini hampir di akhir Januari kita malah sudah bisa ekspor listrik. Ini cepat sekali berubah begitu ya. Dan pemerintah Indonesia ini ternyata bisa menemukan pemasukan tambahan dari listrik ini. Iya betul, tapi ini betul sekali ya kata Anda ya, menarik begitu kalau kita lihat tampaknya terlalu cepat ya transisinya. Tapi kalau kita lihat ekspor listrik dari negara lain sebetulnya agak ngeri-ngeri sedap nggak sih? Nah karena artinya mengizinkan ada ketergantungan ekonomi yang sifatnya primer ke suatu negara lain, Indonesia begitu yang dipercaya oleh Singapura. Nah Singapura menggantungkan 30% kebutuhan listriknya dari Indonesia, apakah seperti apa ya kira-kira nanti ya? Karena Indonesia juga masih butuh begitu untuk di dalam negeri ya. Iya, dan soal saling ketergantungan antar negara kayaknya memang tidak bisa dihindari ya saat ini. Kalau Singapura tergantung listrik Indonesia, tapi jangan lupa Singapura sampai sekarang selalu di deretan top 3 investasi asing Indonesia. Jadi ya bisa dikatakan mungkin ini simbiosis mutualisme begitu ya. Iya betul, jadi kurang lebih saling ketergantungan begitu, tapi ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga perdamaian antara kedua negara. Apalagi saling bertetangga begitu kan. Dan kalau mau saling caci maki atau misalnya menarik dubes atau kasih sanksi ekonomi, jadi diingat lagi ya, ada kebutuhan untuk masing-masing pihak, ada simbiosis mutualismenya, jadi ujung-ujungnya masalahnya bisa dibicarakan melalui jalur diplomasi. Tapi sejauh ini hubungan dikhususkan untuk negara yang sekarang sedang bertikai ya. Betul, karena sejauh ini hubungan Indonesia dan Singapura juga baik-baik saja atau Iya. bersahabat bahkan. Oke, kita akan beralih ke China. Konsumsi barang mewah di China meningkat di tahun lalu. Ya, penjualan barang mewah pribadi melonjak 36% menjadi 471 miliar yuan atau naik 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Berdasarkan data dari perusahaan konsultan asal Amerika Serikat, BNN Company, pertumbuhan penjualan barang mewah terjadi meski penjualan retail China secara keseluruhan merosot sejak pandemi. Jadi data tersebut mencerminkan pertumbuhan pasar domestik China sebagai tujuan produk-produk branded internasional. Kenaikan konsumsi barang mewah di China menjadi trigger bagi konsumsi barang mewah secara global yang mengalami peningkatan pertumbuhan dari 20% di 2020 menjadi 21% di 2022. Analis brand mengatakan China menjadi konsumen terbaik di dunia. Ini sekali lagi menarik ya, karena di tengah pandemi yang mengakibatkan banyak masyarakat kesulitan, masyarakat juga semakin susah begitu apalagi untuk membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, tapi rupanya konsumsi masyarakat di China terhadap barang mewah justru melonjak. Iya benar sekali Iva, artinya kemampuan mereka untuk belanja barang-barang branded ini masih tetap tinggi. Karena berdasarkan data yang ada, 40% penjualan barang-barang mewah ini erat kaitannya dengan mode dan juga gaya hidup. Jadi meski pandemi, tapi penampilan harus tetap trendy meskipun
pakai masker tapi tetap saja harus memakai barang-barang branded. Mungkin maskernya juga branded gitu ya. Iya, bisa jadi begitu ya, karena kalau kita lihat juga bagi sebagian orang tampaknya penampilan ini adalah segalanya begitu, citra yang harus ditampilkan keluar begitu. Tapi kalau kita lihat juga dari barang-barang yang dibeli tersebut ternyata bukan hanya produk buatan China, tapi sebagian besar malah justru produk-produk impor begitu, barang-barang mewah dari Eropa. Dan faktanya peningkatan konsumsi ini tidak dibarengi dengan kinerja penjualan eceran di negeri tirai bambu tersebut yang justru angkanya semakin menurun. Iya betul sekali, merek-merek branded ini memang didatangkan dari luar negeri. Bahkan digadang-gadang katanya China ini akan menjadi negara yang tepat sebagai pasar barang mewah dunia di tahun 2025. Wow, Indonesia kapan ya? Sasarannya memang crazy rich China. Iya, mungkin sebentar lagi akan ada Crazy Rich Indonesia gitu ya. Kalau di China 2025 mungkin kita di 2052. Iya, boleh lah.